الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui nikmat dan rahmat tersebut kita gunakan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan dasar itulah mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan insya Allah hidup kita di akhirat. Yang tidak kalah penting, kita perbaiki hubungan silaturahim. Hebat betul ibadah kita, tapi kalau silaturahimnya tidak bagus, itu belum baik menurut Allah. Belumlah sempurna menurut Allah. Ibadah taat kepada Allah tapi sesama manusia tidak serasi. Yang bagusnya itu ibadahnya taat, hubungan silaturahimnya membaik. Inilah manusia yang dianggap oleh Allah tidak hina di sisi Allah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita membicarakan masalah bagaimana akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ternyata setelah kita kaji-kaji, teliti-teliti, ternyata sangat banyak akhlak itu, Pak. Sangat banyak akhlak itu. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya beribadah, termasuk di dalamnya bersikap, bertingkah laku. Korupsi misalnya, tidak amanah, itu akhlak yang tidak bagus, akhlak yang kurang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita khususkan akhlak kepada orang tua.
kepada orang tua. Beberapa referensi kita baca bahwa orang tua itu ada dua cuman. Bapak, ibu. Ada yang manggil ayah, ada yang manggil ibu. Ada papa, ada mama. Dan seterusnya. Orang berdua ini merupakan penyelenggara atau perantara kehadiran kita. Walaupun ada orang itu tidak kata bapak, tapi ada anak. Seperti Maryam. Tidak kata lakinya, izin Allah itu izin Allah, biiznillah. Seperti Nabi Adam, hebat lagi itu, tidak kata ayah, tidak kata ibu. Izin Allah, biiznillah bisa hadir ke permukaan bumi ini. Siti Hawa. Nah selebih wong tiga itu Pak ada galo Pak. Ada galo wong tua. Yang jelas ibu. Ibu itu ada anaknya tapi lakinya bukan tak kata ngilang. Ada lakinya. Tapi buat zaman sekarang ada laki tak kata bini, ada anak laki itu ada bisa. Tak bisa itu. Pernah terjadi dialog antara suami dan istri yang ada di daerah Amerika sana. Karena suami tadi kasihan nengok bininya terlalu berat tugas. Akhirnya kata suaminya, ya istriku, saya kasihan melihat tugasmu yang amat berat. Apa itu? Kamu kan mengandung, melahirkan. Nah, bagaimana kalau gantian, kata lakinya, aku mengandung. Oleh istrinya diokekan, oke, tidak apa-apa. Jadi gimana caranya? Kita cek dulu ke dokter. Baca ada indung telur itu dipindahkan ke perut suaminya. Dicek di dokter yang ada di Amerika itu, tidak ada satupun dokter yang mengatakan bahwa laki-laki bisa ngandung. Laki-laki bisa mengandung, tidak ada. Tidak bisa katanya, karena memang agak beda, bukan agak beda, terlalu jauh beda kondisinya. Rahimnya, lanang mana ada rahimnya. Tempat nyimpan apa tidak kati, tidak ada tempat nyimpan indung telur dengan sperma, tidak ada. Ya spermanya ada, tapi harus keluar dulu, baru bergabung dengan indung telur. Kesimpulannya tidak ada yang bisa dilaksanakan oleh suaminya. Nah, oleh karena itu, oleh istri dan suami tadi ya sudahlah kalau begitu lain kondisinya. Oleh agama kita ya berbeda penciptaannya, berbeda ciptaannya. Kita punya ayah, kita punya ibu. Walaupun dalam beberapa penjelasan, dalam hadis, dalam ayat bahwa ibu lebih dihormati ketimbang bapak. Karena pertimbangannya itu antara lain karena berat beban yang dipikul oleh ibu. Contohnya apa Pak? Di samping mengandung tadi, menyusui.
Wa fisaluhu fi amain. Mengandung itu mengandung itu sangat berat. Wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidai il masir. Ngandung itu 9 bulan, 7 sampai 9 bulan. Itu yang amat berat itu, berat sebenarnya, tapi karena ibu, orang tua kita, ibu kita, terutama perempuan memang kesabarannya amat tinggi. Walaupun berat, dia pikul. Mengandung itu sampai 7 dan 9 bulan. Belum menyusuinya. Wa fisaluhu fi amain. Menyusui itu 2 tahun, Pak. 2 tahun. Dokter sudah meneliti, ternyata benar. Yang normal, yang maksimal, yang bagus itu 2 tahun. Minimalnya berapa, Pak? 6 bulan. Kalau menurut dokter minimalnya 6 bulan. Menyusuinya itu. Karena agak beda memang air susu ibu dengan air susu kambing, air susu sapi. Agak beda memang. Ada yang berpendapat kalau sering minum susu kambing galak nanduk. Galak nanduk. Karena susu kambing. Tapi kalau ASI ibu, itu apanya sangat tinggi, proteinnya sangat tinggi. Apalagi nyusu pertama itu informasinya Pak Mamon, yang kuning pertama keluar itulah yang menjadi pengebalan tubuh bagi anak. Ya. Seorang ibu sangat berat tugasnya. Pagi-pagi kayak gini, ini untung ada Ucok yang membuat kopi. Kalau di rumah kan istri kita yang buat kopi. Terbayang tak oleh kita, Pak, buat kopi itu rumit sebenarnya. Bukan begitu membuat begitu ada, enggak. Kadang-kadang airnya belum dimasak. Kadang-kadang gasnya tak kati, gas ada, air ada, mungkin koreknya tak kati, tak ada. Di mana? Gas ada, air ada, korek ada, gula tak ada. Ini gimana ini? Kopi tak kati, kan berat tuh, Pak. Kalau dapat suami yang pemarah, dilapornya, Pak, Papa, gula habis. Lah, kemarin 10 kilo aku beli. Masya Allah. Ya karena tamu banyak, hampir tiap hari barangkali ada buat kopi, buat teh dan lain sebagainya. Habis. Ya. Yang bapak tidak kalah penting juga, amat berat juga. Mencari nafkah, keluar rumah, kadang-kadang pagi berangkat, malam baru pulang. Pagi berangkat, anak masih tidur, balik masih tidur lagi. Kapan ketemu dengan anak? Sementara ibu, bergelimang dengan anak. Anak buang air besar, anak mau makan, anak mau menyusui kalau masih kecil. Banyak sekali. Seorang bapak pagi-pagi paling-paling bangun, ambil wudu, sholat subuh. Sudah subuh mungkin ngaji. Yang ibu tadi sebelum wudu jarang banyu dan seterusnya.
Sudah 10 macam pekerjaan ibu, yang bapak baru satu. Baru satu. Nah, dari kedua orang ini ada bapak, ada ibu, melahirkanlah keturunan. Wah, alhamdulillah melahirkan keturunan. Diharapkan anak-anak ini tadi menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, harapannya. Tapi terkadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Keinginannya cek itu, tapi yang terjadi berbeda. Oleh karenanya, oleh agama kita diajarkan kepada anak-anak kita itu supaya dia menjadi orang yang bagus, menjadi anak yang soleh dan solehah. Banyak kiat-kiat itu. Di antaranya menurut Ibu Zakia Derajat, nak cari anak yang soleh dan soleha itu katanya 1000 tahun sebelum nikah. Wah, cacam. Apa maksudnya itu? Oh, ternyata penelitiannya kepada pasangan itu jauh-jauh hari memang. Jauh-jauh hari. Seorang istri, seorang suami diteliti sejauh hari. Walaupun dia melalui ta'aruf, melalui orang lain, lalu temannya, melalui siapa untuk mengetahui siapa nian si anu ini. Ada orang bertanya di Pekanbaru, Pak, bertanya kepada saya, Pak, Islam itu tidak bebas, Pak, ya. Islam itu tidak open management. Masa cewekan beda boleh? Pacaran beda boleh dalam Islam, katanya. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf itu berkenalan. Ada yang menjawab, tergantung kondisinya. Kalau cewekannya itu seumpama dengan ta'aruf, masih ditolerir. Tapi cewekan sekarang kan agak beda, Pak. Agak beda, terlalu mendalam, terlalu mendetil. Kalau dulu Pak Haji ya, tidak ada cewekan seperti sekarang. Informasinya, cewekan sekarang itu sampai ngomong begini. Kata cowoknya, Dek, saya cinta kepada kamu. Ya, kata ceweknya, I love you too. Aku juga cinta. Apa kata yang cowoknya? Apa bukti cintamu padaku? Wah, sudah macam sampai situ. Yang hebatnya lagi, yang ceweknya ngomong, karena aku cinta kepada abang, semuanya untuk abang. Wah, aduh. Jadi diawali dari meneliti, mentelaah, mengetahui calon pasangan itu baik apa tidak. Yang penting kalau menurut Ibu Zakia Derajat tadi, yang harus diteliti itu ibadahnya. Ibadahnya. Kalau yang lain itu taruhlah menu-menu tambahan. Kan ada orang orientasinya yang penting gagah, ganteng, besar tinggi. Akhirnya kalau itu yang menjadi patokan, yang kecil, yang kurus, hidung pesek, tidak laku. Kalau orientasinya besar tinggi, hidung mancung, ada ya. Itu boleh. Boleh menjadi standar, boleh. Tapi jangan standar pokok.
Standar pokok itu menurut tuntunan ajaran agama kita, yang penting bagaimana ibadahnya. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur. Kalau dia gagah, kalau dia ganteng, taat pula kepada Allah. Dan ini kan sulit nak nyarinya itu, berat. Apalagi zaman now ini agak susah nyarinya. Istilah orang Padang pakih langkok itu kan agak susah nyarinya itu. Pakih itu yang ahli fikih, langkok itu lengkap. Maka di Sumatera Barat itu ada istilah pakih langkok. Azan paca, ngaji paca, kultum paca, ceramah paca, khotib paca, ngaji paca, bejudi paca, korupsi paca, langkokan ya. Jadi kembali kepada berbuat baik dengan orang tua tadi, ini baru proses awal. Jadi bukan main perjuangan orang tua itu untuk si anak. Suami keluar rumah tadi mencari nafkah untuk keluarganya, termasuk anak di dalamnya, untuk dihidupkan. Kita dengar beberapa penjelasan, kalau keturunan itu, anak-anak itu kita berikan makanan yang hal-halan wa thayyiban. Khawatirnya dikasih dengan makanan yang tidak halal, yang haram, nanti anak itu punya perangai yang berbeda, tidak cocok dengan ajaran Islam. Seorang ibu juga berat perjuangannya untuk anak-anaknya. Jadi tugas berikutnya adalah bagaimana si anak tadi bisa berbuat baik. Beda Pak, bukan membalas jasa wong tua. Agak berat sebenarnya membalas jasa itu. Kalau nak membalas, berat itu berapa nilainya itu? Waktu mengandungkan itu ibu, berapa lah kira-kira nak dibayar kalau diganti dengan duit? Nggak pernah ibu ngitung-ngitung bu? Belum ya? Belum. Kami sebagai laki-laki pacak ngitung. Saya misalnya ngandung itu dibayar agak 1 triliun tidak terbayar Pak. Berat itu. Makan tidak galak yang basing-basing. Kaget pengaruh kepada janin. Berlari tidak cak terlalu cepat. Nelungkup, doa cak mana nelungkup itu? Berat. Paling baring miring kanan miring kiri ya. Nelungkup berapa? Berat kan? Makanya tidak membalas. Bagaimana kita bersikap, mensyukuri, berterima kasih kepada orang tua yang sudah banyak pengorbanannya dari sebelum lahir dan lahir, masih sudah barusan lahir bukan main tuh, nangis malam-malam tidak mau tidur, siang ngorok, anak-anak begitu ya, siang tidur dia, malam nangis bangun. Terpaksalah wong tua tadi bergantian menjaga sang anak tadi, bergantian. Itu bukan sikok dua, bukan 1, 2 ceritanya, hampir seluruh. Jadi kalau punya anak kecil tidurnya kurang. Begitu beratnya perjuangan orang tua. Karena itu anak-anaknya harus pandai berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun berat, tapi ini pengabdian kita, perbuatan kita kepada kedua orang tua. Pertama, kita berusaha sekuat tenaga.
tidak menyakiti hatinya. Wah, ini yang berat tuh. Tidak menyakiti hatinya. Bagaimana upaya kita? Sebab orang tua itu jarang dia open-openan kepada anak-anaknya terkait dengan bagaimana proses sehingga dia menjadi orang-orang yang berhasil. Malah diam dia supaya ikhlas, maksudnya ya, supaya ikhlas. Kalau orang tua mau belak-belakan, aduh. Seperti ada yang terjadi kemana tuh? Di Jawa Tengah ya. Yang nyuruh wong tuanya bayar berapa? 3 miliar. Di mana tuh? Bandung ya, Jawa Barat ya. 3 miliar. Wong tuanya lah tua, dari mana dapat itu? Dari mana dapatnya? Kalau saya dekat dengan ibu itu, nak saya ajumi dia, nak saya katoi dia, Bu, kasih duit 3 miliar, tapi tuntut juga dengan anak tuh 100 miliar. Wih, itu tadi ngandung sekian miliar, melahirkan sekian miliar, membesarkan sekian miliar, sedekahnya sekian juta. Lebih 100. Berbuat baik bagaimana supaya orang tua itu jangan tersinggung, jangan gara-gara anaknya dia sakit hati, gara-gara anaknya dia darah tinggi. Nah inilah yang berat Pak. Yang berat bagaimana kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, tidak menyakiti hatinya. Orang tua padahal dia kepingin anaknya itu berhasil, sukses. Dan orang tua biasanya tidak ada membedakan satu dengan yang lain. Supaya dia sukses, berhasil. Dan tidak pula, kita jangan pula jadi tuntutan. Nah, kamu kalau berhasil nanti balik duit kami itu. Tidak ada Pak. Itu untuk anak-anaknya, silakan, please. Tidak ada. Jangan menyakiti hatinya. Yang kedua, jangan berkata-kata kasar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini surat Isra ini ya, Isra ayat 23. Berkata-kata yang bagus, ihsan. Berkata yang baik. Yang lemah lembut. Lihatlah Pak kenyataan di lapangan. Anak-anak dipanggil si Fulan. Kalau orang Jawa Pak yang halus tuh dalam itu apa tuh Pak? Agak halus tuh. Ya Bu, yo. Gitu dalam tuh. Kalau di mana itu manggil anak, ya Fulan. Yo Pak, namanya enggak nggak? Nah, Masya Allah. Apa kendak kamu? Mulo kawan. Itu kanlah berkata-kata kasar malah nyinggung mulo itu. Berkata dengan baik yang lemah lembut. Misalnya dia disuruh nyuci piring. Nah cuci piring. Ya bu, sebentar lagi bu. Jadilah. Nah cuci piring. Mak nih tangan mulus tangan ini. Nah Masya Allah. Tangan mulus. Nanti jadi kasar gara-gara cuci piring. Masya Allah. Akhirnya ibu jadi borongan. Masak iyo, sair iyo, cuci piring iyo, nyuci iyo. Melayani suami lah iyo pulo. Enggak pun berat. Jadi jangan nyakiti hati orang tua. Kita merasakan karena sudah punya anak sudah punya anak. Bagaimana kita merasakan itu sangat berat.
Tidak boleh kata-kata tidak boleh. Wala taqul lahuma uf. Uf itu itu kan kecil sebenarnya. Nah, apalagi kejadian sekarang ya, ada anak munu wong tua, Masya Allah. Walah banyak, Masya Allah. Di mana itu letak perbuatan baik anak kepada wong tua, Masya Allah. Waktu ada pepatah, kasih sayang wong tua terutama ibu sepanjang jalan, tapi kasih sayang anak sepenggalan. Ya dak ya? Mungkin sepengalaman kita, Pak. Saya dulu sekolah, wong tua itu rindu nian kalau tidak mengirim sambalnya itu, Pak. Kirim sambal buat kesenangan anaknya. Padahal anaknya di kota, duit ada, sambal banyak ada ya. Tapi wong tua tadi tetap bermalam-malam dia ngiling cabai dengan gilingan tangan sendiri. Informasinya beda, giling sendiri dengan giling mesin. Kadang-kadang mau ngirimnya susah, dengan siapa nak dikirim. Lah dikirim tadi makai biaya COD-nya, Pak. Dulu mana ada COD dulu. Bayar di tempat. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh kata-kata kasar. Malah di ujung ayat ini, Bani Israel ini ujungnya, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waduh. Kalau bisa kita berbuat sebagaimana mereka sudah berbuat kepada kita sewaktu kita masih kecil. Kama rabbayani shaghira. Nah, mau membalas itu amat berat. Amat berat. Tapi minimal pertama tidak boleh kita menyakiti hatinya. Yang kedua, kita tidak boleh ngomong yang kasar. Andaikan menolak pun dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Dalam surat Luqman ya ada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Salah, Pak. Salah, Bapak. Wa qada rabbuka alla itu yang tadi. Kalau dalam surat Luqman, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi aymaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa qul lahumā qawlan karīmā. Masih boleh sebenarnya tidak mengikuti nasihatnya, tapi nasihatnya itu untuk keingkaran, kemungkaran kepada Allah, berpindah keyakinan. Boleh kita tidak ikut kalau dia nyuruh pindah keyakinan. Pak, jangan, Pak. Tapi masih wa fisaluhu fi amain, berbuat baik. Walaupun nyanggahnya itu tadi tidak mau ikut, dibolehkan oleh Allah karena memang misalnya orang tua ngajak kepada kekufuran, kepada keingkaran. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Ayah, ibu, menurut keyakinan saya bahwa apa yang bapak ibu sarankan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Boleh. Atau ada orang tua, nak, apa tidur siang, bangun. Apa, ayah ibu, duduk pinggir jalan tuh.
Mana tahu disenggol wong kakek baca damai. Nah. Kan ada itu anjuran kayak gitu. Boleh enggak diikuti? Boleh. Apa dia gawe suruh duduk pinggir jalan? Tahu-tahu lah berjam-jam duduk pinggir jalan enggak disenggol wong ya, enggak disenggol orang. Balik dia. Ya, Bu, tidak disenggol wong. Kau pinggir igo, coba ke tengah dikit. Nah. Masya Allah, itu orang tua yang tidak punya nyali untuk edukasi pembelajaran kepada anak-anaknya. Lalu di samping jangan kata-kata yang kotor, kita tanamkan kepada anak-anak kita itu la tusyrik billah, kan? Ya bunayya, la tusyrik billah, kita tanamkan akidah. Tidak ya, kita tanamkan keyakinan. Saya mohon maaf Bapak, kalau mau rusak kehidupan saya ini lalamu Pak. Kalau mau rusak dan mau dirusak. Saya sekolah lama Pak, misal dengan wong tua. Pengawasan orang tua secara dekat lama Pak saya tidak. Kalau memang nak rusak, apa salahnya wong tua dak nyingok mabuk-mabuk, ada mabuk-mabuk. Teler-teler. Wong tua dak nyingok. Wong tua di dusun. Kita jauh. Bebetinoan, becewean. Karena itu pernah berjalan dengan keluarga. Di mana jalan untuk ke sana? Tidak tahu, Mang. Kok tidak tahu? Kan kamu lama di sini. Saya di sini kan untuk belajar, sekolah, bukan untuk jalan-jalan. Jadi wajarlah kalau tidak tahu tempat jalan-jalan. Tapi karena ditanam dari kecil bahwa di kisah-kisah Nabi, kalau dulu kan sering Pak, duduk-duduk, mau enggak dengar ada cerita Nabi? Sekarang kan jarang tuh Pak ya, cerita-cerita. Sampai nenek-nenek itu cerita air ludahnya nyembur-nyembur, baunya bau petai. Uji cucuknya, hoi nek, bau petai. Napas nenek itu. Apa kata nenek? Oh cung, petai itu padek cung untuk obat. Oh itu obat nek ya. Itu. Jadi bagaimana kita menanamkan akidah, keyakinan, nak. Tuhan kita Allah, nak. La ilaha illallah. Nak, mau makan nak, baca bismillah nak. Kan bagus. Saya cucung Pak Ji, masih kecil aja. Jadi kapan miss call dia, saya bacakan a'udzubillah pun tertawa dia. Wah. Cung, baca a'udzubillah. A'udzubillah. Ketawa dia. Saya katakan dengan bapaknya, ajar-ajar dari kecil-kecil tak apa-apa, dikenal-kenalkan tak apa-apa. Mau makan, bismillah. Allahumma barik lana. Yang baca ibunya tak apa-apa, ibunya yang baca. Sini, nyusu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ibunya yang baca, bukan anak itu. Jadilah. Raden nyusu dia, alhamdulillah nak. Jadi menanamkan nilai-nilai keyakinan, keimanan, ketauhidan kepada anak-anak kita. Dengan dasar itu mudah-mudahan walaupun jauh dari orang tuanya, dia sudah ada pegangan, sudah ada pengontrolnya. Ini kita sekarang ini kapan Pak? Tidak ada lagi dikontrol wong tua sholat kan? Tidak lagi. Wong tua kita rata-rata udah meninggal kan? Karena memang harus kontrol wong tua dan tidak sholat kita sekarang. Tapi karena kita tertanam keyakinan, imanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Apalagi zaman sekarang Bapak. Zaman sekarang, masya Allah. Yang narkoba itu, eksesi itu Pak. Dengar di TV itu. Dari Cina sekian miliar butir eksesi. Waduh ya Allah. Dari Malaysia, dari mana-mana.
Nah, kemarin terbongkar di lembaga itu banyak transaksi ganja. Kemarin dari mana ganja itu? Dari Afghanistan ya, ganja. Nah, yang boleh bawa ganja itu orang Sumatera Barat, orang Padang, boleh bawa ganja. Tapi tidak dimakan ganjanya, terlalu keras. Ternyata ganja Padang itu ganjal, Pak. Ganjal ban. Iya. Masya Allah, sangat besar pengaruhnya. Belum lagi yang IT, Pak, IT, teknologi. Zaman sekarang IT itu sangat luar biasa, Pak. Satu sisi manfaat positifnya ada, Pak. Kemarin saya ikuti pengajian dari Jakarta melalui IT, baca, bisa. Kawan saya ada di Malaysia, kapan-kapan telepon dia. Kelihatan fotonya. Ada manfaatnya, Pak. Tapi satu sisi negatifnya juga banyak. Jadi anak-anak tadi agak susah, Pak, kita ngontrolnya. Anak limo HP Androidnya. Siko anak pulsanya 2 juta. Masya Allah. Waduh. Anak limo berarti sebulan 1 juta, Pak. 1 juta anak limo. Masya Allah. Malah siko uang 3 HP, Pak ya. Dulu musim-musim HP ini masih jarang, Pak. Ada yang punya HP duo, bukan main keren rasanya. Yang hebatnya, Pak, yang ikut telepon. Halo. Uji kawana. Lamiring konco nih. Itu bangga pula, Pak, karena wong belum ada yang punya, dia sudah punya duo. Kebetulan ditelepon kedua-duanya. Berat pengaruh itu. Sekarang malah informasinya lebih susah manggil anak itu ketimbang injuk HP. Kalau injuk HP, nak ini HP, kencang dia. Nak nyuci piring, kakek. Besok. Gara-gara HP komunikasi sekarang agak jarang, Bapak. Anak yang di mana-mana jarang balik, pas balik dia sibuk masing-masing. Di situ ketawa, di situ nangis. Beda tontonan kan? Di situ stand up. Di sini Korea. Akhirnya ada lagi ngobrol-ngobrolan masing-masing dia. Jadi bagaimana kita menanam akidah terhadap anak-anak kita. Jadi untuk hari ini baru 3. Bagaimana kita bersikap baik dengan orang tua. Yang pertama, kita jangan menyakiti hatinya. Yang kedua, berkataan yang bagus, yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita menanamkan supaya dia baik tadi akidah kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita. Insya Allah, kalau dia sudah begitu, mudah-mudahan dia bisa bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu 5 menit lagi. Saya mohon maaf, andaikan ada yang salah, ada yang keliru, boleh Pak nanti diperbaiki, boleh. Jadi berdasarkan surat Isra ayat 23 dan 24. Terakhir di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah terletak ridhonya orang tua. Murkanya Allah, marahnya Allah terletak marahnya orang tua. Insyaallah kita menjadi generasi yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tua.
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.